Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 10 ayat 10 demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa janji mengenai hidup berkelimpahan yang diberikan Tuhan Yesus ini adalah berkelimpahan secara materi. Padahal janji Tuhan tersebut jauh lebih besar daripada kelimpahan materi. Materi itu fana, sedangkan janji Tuhan itu bersifat kekal, yaitu hidup yang berkualitas yang tidak bergantung kepada materi, melainkan kepada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam doanya bagi orang percaya, Tuhan Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Janji itu digenapi pada saat kita percaya dan menerima Kristus. Dia menebus kita dari dosa dan maut. Pada saat itu, diri kita yang telah mati dalam dosa dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang baru, yang kekal, yang terus-menerus diperbarui sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali nanti. Jadi, hidup berkelimpahan yang dijanjikan tersebut meliputi aspek sudah dan belum. Maksudnya, sudah diberikan secara status dan sedang dalam proses untuk hidup sesuai dengan status tersebut. Selama menjalani proses agar hasilnya maksimal, terkadang kita justru harus mengalami berbagai kehilangan, harta, jabatan, popularitas, kesehatan, dan semua yang kita andalkan selain Tuhan. Tuhan bahkan lebih peduli dengan kualitas hidup kita daripada kenyamanan kita di dunia. Jika Tuhan memandang kita perlu direndahkan sampai ke titik nol, Dia tidak akan segan-segan mengambil semua yang kita miliki. Berita baiknya adalah Tuhan tidak mungkin menghajar anak-anaknya lebih dari yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Sebaliknya, orang-orang yang mengajarkan hidup berkelimpahan sebagai kelimpahan materi dapat digolongkan sebagai pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sebab mereka membuat para penganutnya memuja materi dan bukan memuja Tuhan. Akibatnya, ketika berhasil menjadi kaya secara materi, mereka merasa aman. Padahal rasa aman mereka adalah rasa aman yang palsu. Ketika semua itu diambil, mereka menjadi kecewa, putus asa, bahkan tidak sedikit yang akhirnya bunuh diri. Sebaliknya, jika yang kita harapkan adalah hidup yang berkualitas seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, maka kehilangan dan berbagai masalah hidup justru menjadi momen penting bagi kita untuk berproses dan bertumbuh. Karena itu, apapun yang terjadi, mari kita jalani dengan tekun, taat, penuh percaya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik dan selalu baik. Tidak ada yang Tuhan inginkan kecuali membuat saudara dan saya menjadi yang terbaik.